Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini saya akan sharing bagaimana tips dan trik saya atau rahasia saya untuk merawat bunga itu sangat subur, besar, dan sangat rimbun. Oke, sebelum videonya kita mulai, ada baiknya tolong di subscribe dulu. Klik, komen, like, dan subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis, dan dengan subscribe saya akan lebih bersemangat lagi membuat banyak video ke depan. 1. Pupuk dan nutrisi serta vitamin yang saya terapkan pada tumbuhan saya. Jadi rahasianya itu adalah, yang pertama adalah saya memakai bahan-bahan yang alami. Yang alami itu maksudnya gini, maksudnya dia contoh air cucian beras, air cucian ikan, kulit jeruk, dan lain sebagainya. Jadi saya biasanya itu pupuknya itu NPK. NPK kalau saya tipe tanaman hias, aglonema, calathea, keladi, yang saya gunakan adalah NPK 16-16. Jadi saya dosisnya itu saya gunakan sedikit saja, ambil air sedikit, lalu saya tanamkan NPK nya tadi, butir-butirannya itu ke dalam tanam, media tanam. Sudah sangat sedikit aja, keliling dekat akar kalau bisa. Terus dosisnya itu adalah 3 bulan sekali. Oke, bahan alami lainnya yang bisa dipakai adalah, kalau saya biasanya kulit jeruk. Jadi cara pengaplikasian kulit jeruk tadi, biasa saya memakai jeruk manis kulitnya. Biasa saya pakai itu 1 buah aja, 1 buah itu udah cukup. Jadi kulitnya itu 1 buah, kulitnya itu kita apain, kita buka, kita kupas. Saya langsung masukkan itu ke dalam media tanam. Jadi saya gali tanahnya, media tanamnya, saya masukkan kulit jeruknya ke dalam media tanam langsung. Jadi nggak saya tunggu dulu busuk, jadi biar aja dia busuk melalui proses pembusukan alami di dalam media tanam. Kenapa? Karena biasanya itu tumbuhan itu di alam bebas, di habitatnya, di alam liar, di hutan, itu biasanya mereka dapat makanan itu, dapat nutrisi itu dari tumbuh-tumbuhan mati ataupun tumbuhan lainnya, yang tadi unsur-unsur harinya itu ke dalam tanah terserap, dan akarnya itu mencari kemana-mana pun vitaminnya ataupun nutrisi tadi. Jadi itu saya biarkan dia melakukan proses pembusukan alami. Jadi dosisnya juga jangan terlalu sering. Dosisnya tadi kalau saya biasa tadi cuma 1 buah, satu buah jeruk dah, dalam tempo waktu 3 bulan sekali. Jangan terlalu sering. Itu udah pas itu 3 bulan. Kenapa? Nanti takutnya akarnya busuk, kebanyakan nutrisi, ataupun banyak semut nanti di dalam media tanam, bisa membahayakan juga bagi tanaman. Oke, bahan alami lainnya biasa yang saya pakai itu adalah air cucian beras. Jadi air bekas cucian beras tadi saya endapkan dulu selama 1 hari supaya dia nggak panas gitu. Kalau kita cuci beras di hari itu juga langsung kita siram kepada tanaman kita, dia agak panas. Jadi takutnya tumbuhannya rusak. Jadi cara amannya adalah diendapkan dulu 1 hari 1 malam. Baru kemudian setelah selesai diendapkan, baru kita siram kepada media tanam. Berikutnya cara alami lainnya adalah air cucian ikan. Jadi cara pengaplikasian air cucian ikan ini adalah, jadi ikan yang masih segar, jangan ikan yang sudah masuk di dalam kulkas. Kenapa? Nanti airnya dingin, tidak bagus terhadap tumbuhan kalau langsung itu siram. Jadi kalau bisa ikan yang dia itu baru masih segar, baru kita beli yang masih segar, tidak dingin, tidak baru dimasuk kulkas. Baru kita rendam lah ikannya tadi, kita cuci. Air cucian ikannya tadi kita masukkan langsung aja ke dalam media tanam. Jadi dia jangan yang dingin ya.
Jadi lumayan banyak kadar-kadar vitamin di dalam air cucian beras itu, dan dia nggak pakai kimia, jadi aman. Udah itu, jadi dosisnya juga nggak boleh terlalu sering dan nggak boleh terlalu banyak. Jadi airnya itu jangan terlalu banyak ya, setiap tumbuhan, setiap tanaman, setiap di dalam media tanam itu seadanya aja, paling berapa jari, pakai jari lah, berapa jari, berapa kita ambil pakai tangan gini, itu taruh. Jangan terlalu banyak, jangan sampai airnya menggenang, jangan terlalu lembab. Dosisnya juga saran saya kalau pakai air itu sedikit ya, takaran sedikit, seminggu sekali bisa pakai dengan air cucian ikan. Jangan terlalu banyak ya, nanti akarnya busuk. Oke, pupuk selanjutnya rahasia saya adalah saya memakai sitokinin. Jadi kita pakai sitokinin ini gunanya untuk apa? Gunanya kalau sitokinin ini sangat bagus, bisa kalian cari di Google. Saya ringkas sedikit. Jadi guna sitokinin adalah merangsang pertumbuhan akar, tunas, bunga, daun dan lain sebagainya. Sangat bagus. Tapi banyak sekarang sitokinin ini produk palsu. Jadi hati-hati produk palsu. Atau bisa juga kita pakai bawang merah. Bawang merah ini fungsinya ini dia merangsang akar, jadi dan tunas. Jadi kita blender bawang merah, nggak usah terlalu banyak, paling 4 siung dengan takaran 1 liter air. Kita blender dulu, sama-sama kulitnya nggak apa-apa. Kita blender sama-sama kulitnya bawang merah tadi, campur air 1 liter ya, nanti nggak usah banyak dulu dalam blender airnya. Udah, baru tambahkan airnya sampai dengan alat semprot yang 1 liter, air 1 liter. Baru kita semprot kepada, langsung aja mulai dari akarnya, mulai dari batang, daun, bunga, media tanam segala macam bisa. Bisa juga kalau misalnya kita lagi mencacah atau kita lagi bongkar akar nih, kita bongkar akarnya. Akarnya itu kita rendam di dalam air yang kita tadi blenderkan bawang merah. Itu bagus, kenapa? Dia merangsang pertumbuhan tunas dan akar. Itu bisa jadi alternatif sitokinin dan bawang merah. Yang kedua tips rahasia saya adalah kita lakukan perawatan, penyiangan dan pencegahan terhadap penyakit pada tanaman hias. Jadi yang pertama caranya adalah kita rutin selalu tiap hari kalau bisa kita cek dari mulai dia yang terlihat dari batang, apakah ada hama, apakah ada jamur, dari daunnya juga kita lihat juga ada jamur atau hamanya, ataupun ada penyakit lainnya atau tergerogoti atau menguning daunnya lain sebagainya, bunganya. Media tanamnya juga apakah bersemut ataukah terlalu basah, ataukah media tanamnya ada keong, ada siputnya. Bisa kita cek berkala. Tujuannya apa? Supaya tidak terganggu atau tanaman tetap sehat, sehingga bisa berkembang subur dan rimbun tanpa ada hambatan. Selanjutnya semprot rutin dengan fungisida, yaitu merek yang saya sarankan fungisidanya Antrakol. Jadi kita lakukan penyemprotan rutin, walaupun tidak ada hama, tidak ada jamur, kita tetap melakukan penyemprotan rutin untuk melakukan tindakan pencegahan. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi dosisnya itu atau cara pakainya adalah seminggu sekali. Kita larutkan fungisida tadi, Antrakol tadi, ke dalam air. Takarannya sesuaikan dengan takaran atau aturan pakai dari produk tersebut. Di belakangnya biasanya ada labelnya. Kalau udah, kita lakukan rutin seminggu sekali. Itu kalau tidak ada penyakit. Kalau ada penyakit, biasanya sih dia 2 hari sekali, 3 hari sekali. Ikutin aja label dari kemasan. Kita lakukan untuk apa? Pencegahan terhadap penyakit. Atau cara alami lainnya bisa juga dengan bawang putih ya. Tadi bawang merah, ini bawang putih. Jadi kita ambil aja beberapa siung, 4 siung bisa. Kita campur dengan air, kita blender. Lalu kita tambahkan lagi air. Kalau biasa saya tuh 4 siung atau 3 siung. Ukuran airnya itu, semprotannya itu yang 1 liter. Nah itu saya semprotkan kepada mulai dari media tanam, batang, daun, bunga dan sebagainya. Jadi kita lakukan rutin, tapi jangan terlalu sering juga. Kenapa? Nggak bagus juga untuk tanaman. Jadi cara pakainya tadi seperti itu, dan dosisnya itu
Kalau dia bawang, saya itu biasanya 1 minggu sekali, sama dengan antrakol tadi. Bisa kalian, bisa, jangan ibaratnya gini, kalau udah pakai antrakol, udah itu antrakol aja, nggak usah ibaratnya udah antrakol, nanti sekali lagi pakai lagi bawang putih, jangan. Dia nanti beradaptasi bakteri dan hamanya tadi. Jadi rahasia saya yang ketiga. Jadi rahasia yang ketiga ini penjemuran di sinar matahari. Jadi intensitas cahaya dari sinar matahari yang bagus itu adalah pagi hari. Kita pakai yang pagi hari. Kalau saya biasa jam 7 pagi sampai dengan jam 11 siang saya jemur, lalu saya pindahkan ke tempat teduh. Tapi terkadang nggak juga, tergantung mataharinya. Maksudnya mataharinya itu cahayanya, panasnya itu kadang kan jam 7 atau jam 11 itu kan kadang nggak ada panas nih, atau panas cuma 1 menit. Jadi yang kita hitung itu adalah panasnya matahari, itu kita hitung. Jadi kalau kita hitung dari panasnya matahari, saran saya itu 30 menit. Walaupun saran dari para ahli, ada ahli yang sangat beda, dia itu 1/3 jam untuk Jadi teori penjemuran tanaman hias pada sinar matahari ini ada beberapa kontroversi. Ada ahli yang menyatakan dari Jogja kalau nggak salah itu, jemurlah tanaman hias Anda selama 3 jam. Saya rasa nggak usah sampai 3 jam, apalagi cuacanya sangat panas. Jangan sampai 3 jam, kenapa? Nanti bisa bakalan jadi layu atau muning. Dan saran ini ya, tipsnya ya, kadang kalian ada tumbuhan kalian yang dari kecil atau selama waktu tertentu yang lama, kalian itu taruh di tempat teduh, jadi beradaptasi. Jadi tumbuhan tersebut dia nggak bisa kena panas gitu. Karena sering tempat teduh yang dia terlalu lama di tempat teduh, nggak bisa tempat panas. Jadi kalau seperti itu jangan dipaksa ya, jangan dipaksa tumbuhan yang nggak mau kena panas. Tapi lakukan secara rutin perlahan. Maksudnya gini, misalnya hari ini dia dijemur hanya 10 menit, besok tambah lagi 5 menit, 3 hari lagi tambah lagi 5 menit, jadi 20 menit. Lama-lama biarkan, jangan paksa. Oke, rahasia keempat. Jadi rahasia keempat adalah waktu. Kenapa saya bilang waktu? Karena waktu itu sangat mempengaruhi. Kalau dia waktu udah lama, tanaman ini udah lama lahirnya, hidupnya, dia bakalan besar, dia bakalan rimbun. Waktu juga berpengaruh. Tapi dengan tips lainnya, kalau kita tidak menerapkan tips-tips perawatan yang sehat ataupun perawatan yang baik, walaupun waktunya sudah lama, umur tanamannya sudah lama, pertumbuhannya tidak akan maksimal. Karena kalau tidak dilakukan dengan perawatan. Jadi waktu sangat berpengaruh, tetapi lebih berpengaruh lagi perawatan. Karena bila kita bandingkan dari 2 tanaman saja, misalnya 1 tanaman kita lakukan dengan perawatan dan 1 tidak, waktu umurnya sama, pasti perbedaannya sangat jauh pertumbuhannya. Ataupun yang nggak kita rawat ini umurnya 1 tahun, yang kita rawat umurnya ini 4 bulan, bahkan bisa yang umur 4 bulan ini lebih besar atau lebih banyak anaknya. Tips yang kelima, rahasia yang kelima adalah doa. Karena harus kita akui bahwasanya doalah yang sangat mujarab ataupun yang bisa. Karena Tuhan hanya perlu waktu 1 detik untuk menciptakan dunia ini. Jadi kita harus berdoa juga selama proses perawatan dan pertumbuhan dari tanaman kita, kembali kepada kepercayaan kita masing-masing. Oke, mungkin itulah 5 rahasia dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ataupun bila ada saran tentang tanaman yang lain, bisa kita komen, bisa kalian komentar di bawah. Ataupun video selanjutnya ada saran dari kalian, saya mau buat video apa nih tentang tanaman atau perawatannya, bisa di kolom komentar ya. Jangan lupa klik komen dan subscribe di bawah ini ya, karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe saya akan lebih bersemangat membuat banyak video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.